Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, jasmani dan rohani, dan semoga yang masih jomblo tidak jomblo lagi. Sombong amat. Nah, bagaimana persiapannya untuk belajar pada hari ini? Sudah siap? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sintak dasar pada Linux. Nah, jadi kita akan menggunakan Linux-nya nanti Debian dan kita telah install kemarin pada pertemuan sebelumnya di VirtualBox. Nah, jadi buat Ananda yang belum menginstal virtualnya menggunakan OS Debian, tonton dulu video sebelum ini, nanti akan dimasukkan di dalam link deskripsi. Ditonton dulu videonya cara menginstal Debian, lalu baru coba menonton yang materi berikut ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang sintak dasar pada Linux. Apa aja sintaknya dan bagaimana caranya? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa siapkan alat tulisnya dan semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya. Oke, siapkan alat tulisnya. Nah, bagaimana? Apakah sudah disiapkan alat tulisnya? Kalau sudah, kita langsung akan coba pada mesin virtualnya. Oke, langkah yang pertama kita jalankan mesin virtual seperti biasa. Dan pada kali ini kita akan menjelaskan beberapa sintak dasar pada Debian. Jadi bagaimana cara login, cara logout, cara buat folder. Nah, kalau kita di Windows misalnya kan mau buat folder, tinggal klik kanan, new folder, jadi foldernya. Nah, namun kalau di Debian, terutama di Linux, itu ada namanya sintak dasar. Bagaimana cara membuat folder, menghapus folder, semuanya ada sintak. Nah, kita tunggu loadingnya, nanti kita akan login. Nah, sebelumnya di Debian ini ada istilahnya login sebagai admin dan login sebagai user. Nah, kalau kita mau login sebagai admin, caranya adalah kita ketikkan root. Kita ketikkan root, lalu kita masukkan password rootnya. Lalu kita tekan enter. Nah, maka kita telah berhasil menjadi seorang admin. Kita udah login sebagai admin, ditandai dengan tanda pagar atau tanda crash. Jadi ada root @debian server .2, ada tanda pagar. Nah, tanda pagar itu menunjukkan kita login sebagai seorang admin. Dan bacaan root yang di depan juga menandakan kita login sebagai seorang admin. Nah, kalau kita mau login sebagai user seperti apa? Kita masukkan nama usernya, kita masukkan passwordnya. Misalnya, kita keluar dulu. Nah, misal nama usernya kita buat kemarin waktu install Bobby. Kita mau login sebagai user, kita masukkanlah ID usernya. Misalnya Bobby, kita masukkan passwordnya, lalu tekan enter. Nah, beda dari kita login sebagai admin dengan login sebagai user adalah kalau tadi waktu kita login sebagai admin ada bacaan root di depannya, root @debian server .2 tanda pagar. Nah, itu tanda kita login sebagai admin. Nah, tapi kalau kita login sebagai user, tandanya adalah akan muncul nama usernya, lalu @debian server itu adalah nama hostname yang kita buat waktu nginstal, lalu ditandai dengan tanda $. Jadi tanda S $. Nah, ini adalah tanda kita login sebagai seorang user. Nah, kalau kita mau mengkonfigurasi pada Debian, itu tidak bisa login sebagai seorang user. Kita harus login sebagai seorang admin. Lalu bagaimana cara kita kembali ke halaman login? Cukup kita mengetikkan logout. Lalu kita tekan enter, maka kita akan kembali ke menu halaman login. Nah, ingat, untuk mengkonfigurasi kita harus login sebagai seorang admin dengan cara ketikkan root, masukkan password rootnya. Nah, ini kita telah login sebagai seorang admin. Nah, misalnya kita juga mau belajar tentang sintak dasar cara buat folder tadi. Nah, kalau di Debian namanya adalah directory. Bagaimana cara membuat directory pada Debian adalah
Perintahnya kita ketikkan mkdir. Mkdir, make directory, spasi, nama foldernya apa yang mau kita buat. Nama direktorinya apa yang mau kita buat. Misalnya nama direktorinya data penting misalnya. Data penting, lalu kita tekan enter. Nah, kita mau lihat apakah direktori yang kita buat berhasil atau tidak. Perintahnya adalah dengan mengetikkan ls. Nah, akan muncul direktori data penting. Berarti direktori yang kita buat tersebut sudah berhasil kita buat tadi. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Misalnya kita mau menghapus direktori tersebut. Perintahnya adalah rmdir, remove directory. Rmdir, spasi, kita masukkan nama direktori yang mau kita hapus. Lalu kita tekan enter. Nah, kita mau lihat berhasil atau enggak. Kita tekan aja ls. Maka hilang dia. Tidak ada direktori lagi yang namanya data penting. Nah, fungsi ls sendiri adalah untuk melihat isi direktori. Jadi kalau kita buat direktori mkdir Icang, misalnya kita buat direktori namanya Icang. Lalu kita pengen melihat isi direktori Icang, maka kita ketikkan saja ini ls untuk melihat isi di dalam sebuah direktori. Jadi bukan direktori Icang aja ya, apapun nama direktori, kalau untuk melihat isi dalam sebuah direktori, perintahnya adalah ketikkan ls. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam direktori, apa perintahnya? Perintahnya adalah ketikkan cd, singkatan dari change directory. cd spasi nama direktorinya. cd spasi Icang. Lalu kita tekan enter. Nah, berubah. Berarti kita sekarang ada di dalam direktori Icang. Lalu bagaimana kalau kita mau keluar dari direktori Icang? Ketikkan aja cd. Nah, jadi bedanya kalau kita mau masuk dalam sebuah direktori, mau pindah direktori, kita ketikkan cd spasi nama direktorinya. Nah, tapi kalau mau keluar dari direktori, cukup ketikkan cd. Kita keluar dari direktori. Selanjutnya, pada sintak dasar ini, sebenarnya banyak ya, sintak dasar itu banyak. Nanti silahkan dicoba browser saja, di searching. Kira-kira apa saja sintak dasar pada Linux? Sebenarnya banyak, tapi yang kita jelaskan hanya yang beberapa saja. Lalu sintak berikutnya ada namanya text editor. Ada namanya text editor. Nah, jadi text editor itu ada 3. Ada nano, ada pico, dan ada vim. Bapak ulangi ya. Jadi ada namanya text editor. Text editor itu fungsinya untuk mengedit file-file konfigurasi. Nah, jadi text editor itu ada 3. Ada nano, ada pico, dan ada vim. Nah, yang sering dipakai orang adalah nano. Contoh penggunaan nano, misalnya kita mau nanti mengkonfigurasi IP address. Nah, sintak untuk mengkonfigurasi IP address adalah kita ketikkan nano spasi /etc/network/interface. Lalu kita tekan enter. Nah, disinilah kita mengedit file IP address. Nah, nanti kita akan jelaskan pada materi berikutnya bagaimana konfigurasi IP address. Untuk kali ini kita hanya membahas tentang sintak dasarnya saja. Nah, terus di Debian ini ada namanya tombol tab. Jadi ada tombol tab yang fungsinya untuk memunculkan sintak dari konfigurasi yang benar. Misalnya kita mau nulis kayak tadi itu, nano spasi /etc/network/interface. Nah, ini kan panjang nih. Lama kita ngetik satu-satu. Nah, tapi kalau kita menggunakan tombol tab, maka tulisannya akan otomatis keluar dengan sendirinya. Misalnya kita ketikkan nano spasi /et,
kita tekan tab, keluar tulisan yang benar. Kita ketikkan lagi network, NET, kita tekan tab, muncul tulisan yang benar. Kita kasih slash lagi, kita tekan INT, kita tekan tombol tab. Maka akan muncul sintak yang benarnya. Lalu kita tekan enter. Nah, ini adalah sintak konfigurasi IP address. Nanti pada materi berikutnya akan kita jelaskan cara mengkonfigurasi IP address. Nah, sekarang kita masih membahas yang sintak dasarnya saja dulu. Nah, dikarenakan Debian ini harus lengkap tulisannya dan tidak boleh salah huruf, maka tombol tab memang harus sering digunakan ketika mengetik sebuah perintah, terutama perintah konfigurasi yang panjang. Kayak tadi ini kan. Nah, ini kan panjang nih. Karena kalau kita tulisnya manual, kita tulis manual nih, network. Kita tulis lagi interface. Nah, seharusnya kan pakai S nih. Misalnya kita lupa nulis huruf S-nya, maka dia tidak akan muncul. Nah, bahkan ini typo tulisannya kan. Nah, makanya fungsi dari tombol tab sangat membantu kita untuk mengetikkan sebuah konfigurasi. Nah, biar tidak salah tulis atau biar tidak typo nanti penulisannya. nano/etc/network/interface. Nah, tekan enter. Muncul sintak konfigurasi dari IP address. Nah, jadi biasakan Ananda ketika melakukan konfigurasi, ketika mengetik sintaknya, gunakan tombol tab biar keluar tulisan yang benarnya gitu dengan otomatis. Misalnya mkdir, kita mau buat direktori, bisa pakai tombol tab. Tinggal kita ketik mk, nah keluar tulisan yang benarnya. mkdir IPA, kita buat direktori IPA. Lalu kita mau hapus direktori IPA, kita ketikkan rm, tekan tombol tab, maka akan muncul tulisan yang benarnya. rm IPA, maka tidak ada lagi direktori yang namanya IPA. Kita mau ngapus icang, rm, tekan tab, langsung keluar tulisannya icang, tekan tab. Nah, jadi biasa memakai tombol tab. Lalu kita lihat apakah icang telah berhasil dihapus. Nah, tidak ada lagi icang. Nah, tadi kita udah belajar cara membuat direktori, ngapus direktori, cara login. Nah, ingat ya, tanda kita login, nah ini yang sering dilupakan, bahwa kalau kita login sebagai admin dengan sebagai user itu berbeda. Jadi kalau kita mau login sebagai admin, ketikkan root ketika di awal. Nah, seperti ini. Nah, ketikkan root di awal, masukkan password rootnya. Apa yang kita buat passwordnya ketika menginstal. Nah, inilah tanda kita login sebagai admin. Nah, jadi tanda pagar itu menandakan kita telah berhasil login sebagai seorang admin. Nah, terus salah satu contoh sintak dasar berikutnya, misalnya kita mau merestart mesin virtual kita, atau kita mau merestart Debian-nya, maka perintahnya adalah reboot. Nah, bukan reboot ya, bukan reboot buat bising, tapi tulisannya memang reboot. Nah, nih reboot tulisannya, reboot tulisannya ya, dibaca reboot. Nah, perintah reboot ini kita ketikkan untuk merestart Debian. Tinggal kita tekan enter, nah maka Debian-nya akan restart dengan sendirinya. Nah, kita tunggu loadingnya sebentar. Nah, kita coba login sekarang sebagai user. Bobby, passwordnya 2. Nah, kalau Ananda mau coba login sebagai user, nah tergantung dari user yang Ananda buat ya. Jadi nggak selalu Bobby gitu yang diketikkan. Tergantung kita, siapa nama user yang kita buat waktu menginstal. Oke ya, jangan sampai salah di situ. Misalnya kita mau balik ke halaman login, kita mau login sebagai admin, tinggal ketikkan logout. Nah, kita akan keluar, tampil lagi halaman login, kita ketikkan root. Nah, itu ada salah, typo. Kita ketikkan root, kita ketikkan passwordnya. Nah, ini telah
berhasil kita login sebagai seorang admin. Nah, langkah berikutnya, misalnya kita udah banyak ngetikkan perintah, misalnya dari awal ya. Nah, ini, ya kan, kita mau keluar, terus kita udah ngetikkan banyak-banyak misalnya seperti ini, atau kita udah banyak ngetikkan perintah. Nah, ya kan? Terus kita pengen membersihkan layar. Maka perintah untuk membersihkan layar adalah sintaknya clear. Nah, maka tampilan layar kita akan bersih kembali dan kembali lagi ke atas untuk kursornya. Nah, kalau kita pengen melihat sintak-sintak yang udah kita buat sebelumnya, cukup menggunakan tombol panah ke atas atau tombol panah ke bawah untuk melihat sintak yang telah pernah kita buat. Nah, ini dia. Oke, tinggal tekan panah ke atas atau panah ke bawah. Oke. Apalagi ya? Oh ya, terakhir. Nah, nanti silahkan dicari sendiri ya. Sebenarnya banyak sintak dasar, tapi yang ini yang Bapak ajarkan yang simple saja, yang masih dasarnya. Nanti untuk selanjutnya, setelah materi ini kita akan belajar tentang konfigurasi IP address. Nah, jadi materi selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi IP address. Jadi tetap semangat ya. Oke, yang terakhir, bagaimana kalau kita mau shutdown? Nah, jadi kita pengen shutdown OS Debian-nya, kita shutdown. Perintahnya adalah init spasi 0. Lalu tekan enter. Tunggu loadingnya, maka Debian-nya akan shutdown. Nah, sudah berhasil shutdown. Oke, mudah kan? Nggak terlalu susah. Jadi nanti kalau mau tahu sintak yang lain silahkan di browsing saja. Caranya sama, tidak akan jauh berbeda. Yang penting Anda tahu dulu cara buat direktori, cara ngapus direktori, cara masuk ke dalam sebuah direktori, keluar dari sebuah direktori, cara merestart, cara men-shutdown, cara keluar, cara login sebagai seorang admin, cara login sebagai seorang user. Nah, hal-hal itu Anda pelajari, Anda mahirkan. Insyaallah ke depannya pada materi berikutnya Anda sudah akan terbiasa. Karena materi selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi IP address pada Debian. Nah, tetap semangat ya. Semoga dapat dipahami apa yang Bapak sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan semoga kita segera masuk sekolah seperti biasa agar bisa kita praktikum bersama-sama. Terima kasih. Nah, bagaimana? Udah coba sintak-sintak dasarnya? Nah, jadi kalau kita login pada Debian itu dibedakan antara login sebagai admin dan login sebagai user. Nah, kalau kita login sebagai admin, caranya kita ketikkan root, kita masukkan password rootnya, lalu kita tekan enter dan nanti akan berhasil login sebagai admin, ditandai dengan
Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya.